Lalu kita scan kode QR ini ya, yang tadi kita print. Nah, halo, kembali lagi bersama saya Imam di Rumah IT. Di video sebelumnya saya sudah review secara singkat ya untuk aplikasi sistem manajemen visitor dari sisi admin. Buat teman-teman yang baru menonton video ini, silakan tonton terlebih dahulu video sebelumnya. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi, karena video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Baik, di video kali ini kita akan simulasikan langsung bagaimana proses aplikasi ini berjalan dari segi visitor. Jadi ceritanya ada visitor yang ingin berkunjung ke sebuah tempat ya, entah itu kantor atau perusahaan. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita sebagai resepsionis ya, atau admin, kita klik masuk. Selamat datang, silakan tap tombol masuk atau keluar. Berhubung kita akan check-in visitor, maka yang pertama adalah klik tombol masuk. Ini visitor yang baru datang ya, jadi untuk datanya harus kita isi terlebih dahulu. Untuk visitornya kita isi ya, sebagai sampel saja. Untuk karyawannya kita pilih, mau mengunjungi, mau bertemu karyawan siapa ya. Untuk jenis kelaminnya kita pilih. Untuk nama perusahaan keperluan ya, keperluan misalkan penawaran barang. Jangan lupa untuk nomor identitasnya diisi juga ya, sebagai contoh aja. Nah, setelah data diisi semua, kita klik lanjut. Nah, tahap selanjutnya kita akan capture foto visitor ya. Ini izinkan web untuk membuka kamera. Nah, oke ya. Ini sudah muncul kameranya. Kita klik tombol capture ini ya. Nah, sudah. Jika sudah selesai, di samping ini ada review badge atau kartu visitor yang nantinya akan kita cetak ya. Setelah proses capture selesai, selanjutnya kita klik continue. Nah, pada saat kita klik continue, maka otomatis si admin yang tadi kita isi akan menerima SMS notifikasi seperti ini. WA ya maksud saya, notifikasi visitor baru. Halo visitor, dengan informasi sebagai berikut, baru saja datang. Nah, untuk nama, email, nomor HP yang tadi kita input ya. Terima kasih telah menggunakan aplikasi Visitor Management System. Oke, setelah itu baru kita print ya. Print badge-nya. Oke, setelah kita print, nanti untuk contoh hasil printnya seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh kartu visitor atau badge yang sudah kita print. Nanti ini akan dibawa oleh visitor dan ditukarkan oleh KTP. Jadi KTP-nya dititipkan di pos security atau resepsionis. Nanti kartu visitor ini akan dibawa oleh pengunjungnya. Oke. Nah, selanjutnya kita cek di menu karyawan. Nah, saya login sebagai karyawan ya. Kita refresh. Di aplikasi karyawan, si karyawan ini akan menerima notifikasi ya, apakah mau di-accept atau reject. Bisa juga kita lihat di menu visitor sebelah sini. Nah, untuk statusnya mau kita diterima atau tolak ya. Kita terima dari menu notifikasi ya. Kita klik accept. Oke ya. Maka di menu visitor ini statusnya berubah, yang tadinya pending menjadi diterima ya.
visitornya ini, ID visitornya, nama karyawan, masuknya tanggal berapa, jam berapa, keluarnya NA, karena visitornya baru masuk ya, belum keluar. Nah, ini untuk aksinya nih. Untuk aksinya, untuk check out-nya bisa dilakukan melalui karyawan atau resepsionis di halaman depan. Oke, kita lihat detail visitornya ya. Nah, ini detail visitornya ya. Di sini di menu karyawan ada dua tombol untuk kirim ke WA ya, untuk kirim ke WA visitor. Nah, ketika kita mau memberitahu visitor ya, misalkan kita send WhatsApp, kita buka isinya apa. Nah, jadi kita akan meneruskan chat ini ke visitor yang tadi ya. Dear visitor, terima kasih atas kunjungan Anda. Staf yang bersangkutan sudah menerima kunjungan Anda. Mohon untuk menunggu di tempat yang telah disediakan. Oke. Sedangkan untuk tombol yang ini, reject WhatsApp ini, untuk notifikasi ke visitor apabila si karyawan itu tidak ingin menerima kunjungan. Nah, isinya seperti ini. Dear visitor, terima kasih atas kunjungan Anda. Staf yang bersangkutan saat ini belum bisa menerima kunjungan Anda. Harap datang kembali di lain waktu dan mohon konfirmasi terlebih dahulu. Jadi ini ada dua tombol ya. Tombol yang pertama itu konfirmasi bahwa karyawan telah menerima visitor. Dan yang kedua tombol konfirmasi bahwa karyawan menolak kedatangan visitor. Oke, singkat cerita, jadi visitornya sudah masuk ke area kantor ya, menemui karyawannya, seperti itu. Oke, bagaimana cara proses check out-nya? Nah, setelah kunjungan selesai, untuk proses check out-nya atau mengeluarkan visitornya ada dua cara. Yang pertama, dari menu karyawan ini bisa langsung masukkan ID visitor yang tertera di kartu visitor ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa melalui resepsionis ya. Caranya tekan tombol keluar ini ya untuk melakukan check out. Nah, selanjutnya kita masukkan ID visitor sesuai yang tertera di kartu visitor. Pada contoh di awal untuk ID visitornya kita copy ya 26. Kita copy ID visitornya 2608241. Oke, kita lanjut. Nah, jika nomor ini valid, maka akan keluar daftar visitornya ya. Tapi jika ini nomornya tidak valid, misalnya kita salahin ya. Nah, terus kita lanjut, maka ada keterangan identitas tidak tersedia ya. Jadi pastikan untuk ID visitornya valid ya, sesuai dengan nomor kunjungan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik keluar ya untuk check out pengunjung. Nah, sukses ya, visitor berhasil keluar. Nah, maka di WA karyawan juga ada notifikasi WA ya. Jadi masuk ada notifikasi, keluar juga ada notifikasi ya. Notifikasi visitor keluar. Oke, seperti itu ya. Jadi visitor sudah keluar meninggalkan tempat kunjungan ya. Dan jangan lupa setelah proses check out selesai, untuk kartu visitornya yang tadi dicetak, ditukar di pos security atau resepsionis, ditukar kembali dengan kartu identitas yang sebelumnya dititipkan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya proses kunjungan dari awal tamu masuk sampai tamu keluar. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mensimulasikan pengunjung yang jenisnya janji temu. Tadi kan pengunjung biasa ya, jadi pengunjung masuk, menemui karyawan, keluar. Nah, kali ini ada jenis pengunjung namanya pengunjung janji temu atau sebelumnya sudah janjian dengan karyawan ya.
Jadi ini ada menu ya, sudah buat janji. Nanti kita tinggal masukkan email atau nomor telepon ya. Nah, jadi janji temu itu dibuat oleh karyawan ya. Di menu karyawan, ini ada menu janji temu. Jadi karyawan sebelumnya sudah membuat janji ya atau appointment dengan visitor bahwa visitor itu akan berkunjung di tanggal sekian. Maka visitor tersebut bisa diregistrasi terlebih dahulu oleh karyawan. Jadi ketika hari hanya tiba, si visitor itu tinggal menunjukkan atau menginput nomor WA atau scan QR. Oke, kita langsung saja prosesnya ya. Jadi ceritanya karyawan ini ada janji temu ya dengan salah satu visitor. Kita tambah saja contohnya add pre-register. Kita isi nama sembarang saja. Untuk alamat emailnya yang valid ya teman-teman, karena alamat email ini nanti akan digunakan untuk mengirim kode QR. Oke ya. Karyawannya contohnya ini ya, karena kan kita ngisi sendiri. Tanggal kedatangannya, misalkan tanggal kedatangannya itu tanggal 26 Agustus ya. Waktunya misalkan jam 12, jam 1.45 PM. Untuk keperluannya pemasangan server. Nah, alamatnya kita isi aja, jalan dulu aja. Nomor 16 Bandung. Setelah selesai, klik submit. Nah, ini ya untuk daftar visitor janji temu, namanya bisa kita kirim ya, bisa kita kirim WA atau tidak juga nggak apa-apa. Ini hanya sebagai reminder saja. Kemudian setelah karyawan tersebut membuat janji temu, nanti di sisi visitor itu akan menerima email ya. Email itu berisi QR. QR untuk nanti digunakan saat berkunjung. Nah, dari sisi visitor nanti akan mendapatkan email seperti ini. Ya. Jika tidak ada di inbox, teman-teman bisa cari di folder spam ya. Halo, Anda telah diundang dalam daftar visitor baru ya. Ini contohnya ya. Kemudian nanti visitor akan mendapatkan kode QR ya. Kode QR ini nanti akan digunakan untuk masuk pada saat kunjungan. Nah, seperti ini ya. Ini contoh kode QR yang sudah saya cetak ya. Sebenarnya nggak dicetak juga nggak masalah ya. Ini saya cetak karena untuk demo, untuk memudahkan proses scan. Baik, berikutnya jika visitor yang tadi sudah buat janji, sudah waktunya datang. Nah, ini contohnya hari di mana visitor sudah datang gitu ya. Nah, yang pertama, visitor yang tadi buat janji ke resepsionis ya. Nanti ada dua cara memasukkan tamu yang sudah buat janji. Yang pertama, kita tinggal klik menu ini ya, sudah buat janji. Lalu kita masukkan email, nomor HP, atau NIK ya. Misalkan nomor HP ya, kita masukin. Nah, ini ya. Datanya otomatis keluar ya. Seperti data yang kita bikin di menu karyawan seperti ini. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa scan QR yang visitor dapat melalui email tadi ya.
kita klik scan QR. Jangan lupa izinkan ya. Nah, lalu kita scan kode QR ini ya, yang tadi kita print. Oke, setelah kita scan QR-nya, maka datanya otomatis muncul ya, teman-teman, sesuai dengan data visitor. Tinggal kita tambahin saja untuk nama perusahaannya ya, PT Berkas Lalu. Kemudian untuk keperluannya misalnya install server. Kemudian klik lanjut. Jangan lupa ya untuk karyawannya. Lupa tadi. Klik lanjut. Oke, kita capture lagi ya. Setelah itu, klik continue. Nah, untuk karyawannya dapat notifikasi WA ya, nama Diki Wahidin. Selanjutnya kita klik print ya untuk mencetak kartu visitor ini. Setelah kita klik print, kembali ke home. Lalu kita cek di sisi karyawan. Maka akan ada notifikasi lagi ya. Tuh. Pengunjung baru Diki Wahidin, kita accept saja. Nah, kemudian kita cek di janji temu. Nah, ini sudah ya. Kalau yang warna hitam ini berarti pengunjungnya sudah datang. Tadi kan sebelum pengunjung datang, di daftar janji temu ini untuk tanggal kedatangan dan waktu kedatangan warnanya merah. Ketika pengunjung itu sudah datang, maka warnanya berubah menjadi hitam. Dan kalau kita klik di menu visitor, maka untuk namanya itu ada ya. Tuh, masuk. Jadi dari janji temu, datanya pindah ke data visitor. Oke, jika kita ingin check out, langkahnya sama ya. Kita klik keluar dari menu utama. Oke, kita masukkan ID visitornya ya. Seperti ini. Masukkan ID visitor. Kemudian kita klik lanjut. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal klik tombol keluar. Nanti setelah itu dari HP karyawan akan terkirim kembali notifikasi bahwa visitor itu sudah keluar. Nah, seperti itu. Nah, ketika visitor tersebut sudah keluar, maka ini untuk tombolnya itu aksinya nggak ada. Tadi kan ada tombol aksi keluar ya. Nah, kalau kita keluarkan sekali lagi, maka tidak bisa. Karena sebelumnya sudah keluar. Nah, misalkan contoh ya, kita klik ID visitor ya. Nah, oke, nanti di sini keterangannya Anda sudah berhasil check out. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja simulasi aplikasi visitor ini dari segi pengunjung. Tadi kita sudah mensimulasikan dua pengunjung ya. Yang pertama pengunjung biasa, dan yang kedua jenis pengunjung yang sebelumnya terdaftar oleh karyawan atau janji temu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan info terbaru dari Rumah IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.